Sebab Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat kami datang kepadamu pada ibadah pagi ini, kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Kiranya Engkau boleh menyapa kami dengan firman-Mu yang menyegarkan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami telinga seorang murid supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Dan Engkau mengaruniakan kepada kami hati seorang hamba supaya kami boleh memiliki ketundukan, ketaatan pada firman yang akan kami renungkan. Kiranya Engkau tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyatakan isi hati-Mu. Dan Engkau tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami pada akhirnya hidup berbuah dan memuliakan Allah. Ini yang menjadi doa kami, yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Saudara, bersyukur saya bisa mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan yang terlebih dahulu saya gumulkan, dan semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Seperti yang disampaikan tadi, kita memasuki Prapaskah yang ke-6 saudara, dan pada saat yang sama kita memasuki Minggu Palma. Kiranya saudara, Tuhan boleh menolong setiap kita selama Prapaskah kita belajar tentang ego eimi. Aku adalah pernyataan diri Yesus saudara. Ini tidak hanya harapannya sekedar menyentuh pikiran kita jadi ngerti, oh Yesus itu ini, Yesus itu. Tetapi hati kita digerakkan untuk melakukan firman Tuhan seiring dengan pertambahan pengenalan kita di hadapan Tuhan. Amin saudara, amin. Ngomong yuk ke kanan kirimu, bilang ojo sekedar kenal. Nah gitu saudara, jangan sekedar kenal. Oke. Saudara, kita akan membicarakan satu tema pokok anggur yang benar. Kita akan sama-sama lihat saudara dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Saudara, kalau ada perbedaan dikit-dikit mungkin saudara membaca terjemahan yang lain, that's fine, tidak apa-apa. Tetapi terjemahan ini saudara saya akan bacakan untuk setiap kita. Nanti ayatnya yang ke-8. Ayat 8 kita akan baca bersama. Baiklah, saya membacakan untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa saudara? Berbuah. Dan buah ini tentu menjadi indikasi seseorang itu adalah murid-murid Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 2 bulan yang lalu saya dengan beberapa rekan dari Pregolan itu jalan keluar ke satu area di Surabaya untuk praktek PI saudara. Dan di dalam praktek PI itu saya berkesempatan ketemu dengan seseorang, dan orang yang kepadanya kami bersaksi tentang Yesus dan karyanya itu saudara, menyatakan satu pernyataan yang membuat saya bersyukur. Nah kira-kira Bapak ini menyatakan demikian, iya Pak, benar. Orang Kristen itu memang beda. Saya punya tetangga yang susah, tetapi teman gerejanya itu Pak support dan dukung dia. Wah, orang Kristen itu benar-benar tinggi ya Pak kepeduliannya. Saudara, ini ungkapan yang belum percaya Tuhan. Saya dengar ini, saudara, saya bersyukur sekali. Kenapa?
pengakuan yang jujur ini menunjukkan bahwa ada orang-orang Kristen yang menjadi berkat tidak hanya dari perkataan saja, saudara, tetapi dari perilakunya, membawa orang kemudian memuliakan Tuhan. Nah, saudara, mendengar kesaksian ini saya jadi ingat satu penelitian yang diadakan oleh Seminari Teologi Fuller Amerika, saudara. Jadi rentang tahun 91 sampai 2007, mereka itu bertanya kepada sebanyak 750 responden berlatar belakang agama M dari 30 negara. Yang ditanyakan kira-kira gini, saudara. Apa yang membuat kamu itu memutuskan untuk menjadi orang Kristen? Nah, saudara, mungkin ada di antara saudara yang bisa menjawab kira-kira seperti apa. Dan kalau saudara menjawab gaya hidup orang Kristen, betul, saudara. Mereka mengatakan gaya hidup orang Kristen lah yang kemudian membawa saya memutuskan untuk yes, aku mau percaya pada Yesus. Saudara, waktu dengar data atau kesaksian ini, bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara senang seperti yang saya rasakan? Saudara, saya menduga kita pasti bersyukur. Wah, puji Tuhan. Ini adalah satu keindahan dalam kehidupan kekristenan yang ada di dunia saat ini. Tetapi, saudara, di tengah kita bersuka cita mendengar kesaksian dan penelitian ini, tentu kita juga mendengar bukan ada orang yang ngomong gini, loh, orang Kristen kok kehidupannya seperti itu. Saudara. Di dalam keluarga eker-ekeran, tidak akur, saudara. Pelayanan jalan terus, tetapi perkataan kotor di tempat kuliah, di tempat kerja, itu benar-benar nyata, kasar, dan gak menghargai orang. Dan saudara, Kristen tetap Kristen, tetapi tidak dikenal memiliki kedisiplinan. Suka datang telat, saudara. Sekolah juga ogah-ogahan, asal-asalan. Maka ketika kita mengetahui atau mendengar orang berkata demikian, suasana hati kita bisa berubah. Kita sedih, saudara. Nah, saudara, ada satu kisah pendeta khotbah di kebaktian umum seperti ini, saudara. Temanya adalah menjaga lidah, memberi faedah. Nah, saudara, di kebaktian minggu itu pengkhotbah berkhotbah dengan berapi-api. Dia berkhotbah dengan antusias, dengan semangat, saudara. Dan di penghujung khotbah dari pendeta ini, satu jemaat AI, saudara, yang duduk di sampingnya semu, senggol semunya. Semu. Bersyukur ya. Khotbahnya Musa sangat memberkati sekali. Apalagi pagi ini tentang menjaga lidah. Saya juga sangat diberkati semu. Nah, saudara, semuanya mendengar pujian itu jawab gini, saudara. Wah, AI syek ya buat pujiannya. Tapi AI tahu saya lebih suka suami saya khotbah terus di mimbar dan gak turun-turun, saudara. Saudara ngerti maksudnya ya? Saudara jangan tanya, Pak pendetanya siapa? Aman, saudara ya, bukan di sini, saudara. Ini cuma cerita aja. Tetapi ini sebuah candaan yang sarkas namanya, saudara. Miris kalau dengar seperti ini. Kenapa? Karena memang ada orang-orang Kristen yang menunjukkan, saudara, di ruang publik seperti apa, di ruang private seperti apa. Ada jarak yang cukup jauh, kehidupannya tidak menjadi teladan. Alih-alih mengikuti pengajaran dan keteladanan Tuhan, justru menjadi batu sandungan. Itu sebabnya, saudara, penelitian yang dilakukan oleh Don Johnson Evangelistic Ministries menunjukkan satu hal yang kebalikan dari Seminari Fuller yang juga melakukan penelitian. Ditanya apa yang membuat orang menolak kekristenan, mau jawabannya adalah Christians behaving badly, saudara. Orang Kristen memiliki perilaku yang gak sesuai dengan ajaran dan keteladanan Tuhan yang membuat orang kemudian menolak kekristenan. Saudara, kondisi ini tentu menyedihkan, bukan? Mengapa? Karena orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan itu mestinya, saudara, hidupnya itu bersesuaian dengan ajaran Kristus. Mestinya berjalan beriringan dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ngomong-ngomong, matetes, arti murid itu artinya mengikuti guru di mana guru berada, saudara. Tetapi ada orang-orang Kristen, barangkali kita juga bergumul, saudara. Kita sulit untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita kemudian menjadi batu sandungan. Dan itu disebut hidup kita tidak berbuah.
tidak menjadi berkat, dan tidak memuliakan Allah. Oleh sebab itu, saudara, saat ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat penting. Apa itu? Bahwa kita, yaitu saya dan saudara, kita dipanggil untuk memiliki kehidupan yang berbuah, melalui kehidupan yang dekat, yang melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya saya dan saudara itu efektif memuliakan Allah. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Saudara, inilah panggilan kita. Kita dipanggil untuk hidup dekat, melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, supaya kehidupan kita berbuah dan kita efektif untuk memuliakan Allah. So, ketika saya menggumulkan perikop ini, saya mengaminkan apa yang kita pelajari ini. Kemudian saya bertanya, Tuhan, kalau Tuhan mau membentuk kami supaya kami berbuah, apa ya kira-kira sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita ini berbuah, saudara? Menurut saya pertanyaan ini sangat penting. Kenapa? Dengan kita mengetahui sarana apa yang Tuhan pakai untuk membawa kita berbuah, maka kita bisa mengerti apakah kehidupan kita ini kita jalanin on the right track, saudara. Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama ya. Apa kira-kira yang menjadi sarana Allah untuk membawa kita kehidupannya itu bisa berbuah. Yang pertama, saudara, Tuhan dapat membawa kehidupan kita berbuah melalui didikannya. Saudara, mari ngomong dengan saya, berbuah melalui didikannya. 2, 3, berbuah melalui didikannya. Amin. Amin. Saudara, apa sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita kemudian berbuah? Allah itu dapat menggunakan didikannya untuk membawa kita makin berbuah di hadapan Tuhan. Saudara, jikalau kita perhatikan perikop yang kita baca, dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jelas yang mengungkapkan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi saudara, di persepsi orang Yahudi, itu mereka berpikir pokok anggur itu adalah diri mereka. Bangsa Israel, orang Yahudi, saudara. Mereka dipanggil untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa membawa bangsa-bangsa lain kenal Tuhan, percaya sama Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel. Tetapi saudara, mereka gagal. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Saudara, di sana dikatakan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Ini orang Israel. Tetapi kita perhatikan saudara, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi saudara, orang-orang Israel gagal untuk mengemban amanat yang Tuhan berikan, menyatakan kemuliaan Tuhan supaya bangsa-bangsa itu bisa kenal Tuhan, saudara. Bisa percaya sama Tuhan. Dan kegagalan inilah yang kemudian membawa pada situasi hadir figur yang Allah tetapkan, yaitu Yesus Kristus. Maka dia berkata, akulah pokok anggur, bukan pokok anggur saja, saudara, dikatakan pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang sejati. Saudara, pokok anggur yang sejati yang diungkapkan oleh Yesus ini memiliki makna yang dalam. Apa maknanya? Artinya adalah bahwa Yesus itulah satu-satunya pribadi, saudara. Satu-satunya pribadi yang sanggup menggenapi panggilan untuk menyatakan kemuliaan Allah secara sempurna. Jadi saudara, melalui Yesus, orang-orang itu dibawa untuk mengenal Allah yang benar. Orang-orang itu dibawa untuk mengalami Allah yang benar. Sebab dia sejatinya Allah itu sendiri, saudara. Dan kalau kita baca, tidak hanya pokok anggur yang diungkapkan di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini. Tetapi ada ranting-ranting, saudara. Carang-carang. Saudara, siapa carang-carang ini? Gak lain dan gak bukan adalah setiap kita, saudara, yang dipilih dalam anugerah Tuhan untuk kemudian bisa percaya kepada Yesus. Nah saudara, ketika kita percaya kepada Yesus ini, kita kemudian dipersatukan dengan Kristus. Sesuatu yang indah terjadi, saudara. Dosa-dosa kita itu ditanggungkan kepada Yesus.
Sehingga Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi kebenaran Yesus yang sempurna itu diperhitungkan kepada kita. Dan ini namanya imputasi dalam anugerah Allah. Saudara, kita mengalami kondisi ini. Saudara, indah bukan? Bagaimana Tuhan boleh menyatukan kita pada pribadi Yesus ini. Saudara, kita tentu bersyukur kita menjadi carang-carang Tuhan, ranting-ranting Tuhan yang melekat pada pokok anggur itu. Tetapi apakah berhenti sampai di sini? Enggak, saudara. Sebab apa? Sebab carang-carang ini kemudian dipanggil melekat pada pokok anggur supaya memiliki potensi kapasitas berbuah. Saudara, inilah kemudian yang perlu kita perhatikan bersama. Kapasitas berbuah ini tidak kemudian sekedar muncul secara otomatis. Saudara. Waktu kita percaya Yesus langsung muncul buah-buah itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan dibersihkan supaya kamu lebih berbuah. Dan dibersihkan inilah saudara yang kita kenal dengan istilah sanctification. Kita dikuduskan di sini, kita dimurnikan di sini, kita dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, saudara. Supaya kehidupan kita itu semakin memiliki kapasitas untuk berbuah, untuk memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama dan membawa mereka untuk kemudian mengalami Tuhan melalui hidup saya dan saudara. Saudara, pagi ini saya membawa benda, saudara, yaitu 2 gelas kosong ini, saudara. Yang sebelah kiri saya, biarlah gelas ini tetap kosong adanya, saudara. Tetapi gelas yang di sebelah kanan saya ini adalah gelas yang akan saya isi. Saudara, umpamakan gelas kosong ini adalah keberadaan hidup kita, hati kita. Dan saya akan isi kertas-kertas ini yang merupakan sebuah metafora untuk didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seandainya kita adalah seorang anak Tuhan dan kita dididik untuk apa? Mengasihi. Maka kita membuka hati kita dan menerima didikan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, kita juga dididik untuk apa? Mengampuni. Waduh, kita ngomong susah Tuhan, mengampuni. Tapi kita hatinya terbuka untuk terima didikan itu. Kita pun mengalami didikan Tuhan. Kita juga dididik untuk apa? Bayar harga. Kita terima didikan Tuhan itu. Kita dididik untuk apa? Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kita dididik lagi sama Tuhan untuk apa? Untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam ketulusan dan kemurnian. Masuk lagi saudara, didikan Allah itu. Kita dididik lagi untuk apa? Untuk setia pada firman-Nya. Kita dididik untuk mau bayar harga. Kita dididik untuk setia sampai pada akhirnya saudara, hidup kita, hati kita menjadi penuh dengan didikan Allah. Nah, saudara, sekarang permisi saya mau tanya. Kita sudah melihat 2 gelas ini, yang satu terisi, yang satunya kosong. Kalau seandainya saya lempar 2 gelas ini, saudara, kira-kira mana yang kapasitas lemparannya lebih tinggi, saudara? Lebih jauh. Setuju dengan saya ya? Yang ini betul? Betul ya? Jelas, saudara. Gak perlu berpikir, kita tahu yang ini. Nah, saudara, ngomongin tentang jarak yang jauh. Itu ngomongin kapasitas kita untuk berbuat dan memuliakan Allah. Semakin efektif membawa orang untuk mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Maka saudara, inilah yang saya maksudkan. Bahwa sarana yang dipakai Allah untuk membawa kita kehidupannya semakin berbuah. Didikannya. Mari kita buka hati untuk mengalaminya. Saudara, ini adalah sebuah kisah. Seorang ibu bernama Ibu Yuli dan anaknya bernama Noel, saudara. Saudara, siapa Noel ini? Dia adalah anak kedua dari Ibu Yuli dan suaminya bernama Pak Heri, saudara. Apa yang dialami oleh Noel? Noel ini sebenarnya terlahir normal. Tetapi sejak TK ada keanehan yang membuat orang tuanya memeriksakan Noel. Jadi Noel itu waktu TK suka jalan jinjit jatuh. Jinjit gampang jatuh, saudara. Dan waktu dicek ternyata Noel ini didiagnosa mengalami penyakit DMP, saudara. Apa DMP itu? Yaitu Dystrophy Muscular Progressive. So, penyakit ini penyakit yang langka karena gen. Dan gambaran penyakit ini kurang lebih seperti ini, saudara. Jadi jaringan otot itu enggak berkembang. Tetapi semakin susut, semakin susut, semakin susut. Sehingga tidak bisa menopang tulang.
Kemudian tulang-tulang itu menekan organ-organ di dalam. Saudara. Itu yang terjadi. Dan itu secara bertahap. Saudara, ketika divonis sakit ini, sebenarnya Ibu Yuli dan Pak Heri ini gak terima. Mereka berdoa, berusaha, berjuang bersama dengan anaknya ini. Supaya anaknya ini gak menyerah. Dan semoga Tuhan itu memulihkan dia. Tetapi kondisinya semakin menurun sampai kemudian Noel ini naik kursi roda. Dan memasuki usia SMP, tepatnya 2015, Noel dipanggil Tuhan. Nah saudara, apa yang diungkapkan oleh Ibu Yuli, yang juga diungkapkan pada saya waktu mengalami duka, dia berkata, saat Noel pulang ke rumah Bapa, perasaan saya nggak tahu seperti apa, susah untuk diceritakan. Seminggu tanpa Noel, saya hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Pergi ke makam tiap hari, duduk dan berbicara kepada Noel. Saudara, kira-kira kegambar betapa sedihnya, betapa merasa kehilangannya Ibu Yuli ini. Tetapi ini yang saya mau sampaikan, saudara. Apakah kisah Ibu Yuli berhenti sampai di sini? Enggak. Dia ketemu sama seorang ibu, namanya Ibu Susi yang juga kehilangan anaknya. Terus Ibu Susi ini membawa Ibu Yuli untuk datang ke persekutuan yang namanya adalah Heaven is for real. Saudara, persekutuan ini adalah sebuah komunitas yang mengakomodasi orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Entah karena keguguran, entah karena kecelakaan, atau karena sakit, saudara. Di dalam komunitas ini mereka saling menguatkan. Saudara perhatikan. Ibu Susi yang saya lingkarin itu, saudara, mengajak Ibu Yuli. Dan Ibu Yuli kini memiliki kapasitas untuk membawa orang-orang mengalami pergumulan yang sama. Dan Ibu Yuli bisa berkata, jalani masa dukamu. Lalui bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saya karena saya mengalami apa yang kamu rasakan. Tetapi ketahuilah Tuhan punya rancangan yang baik dalam kehidupan. Saudara, Bu Yuli berkata demikian. Kenapa? Karena dia terbuka pada didikan Tuhan walaupun itu enggak mudah. Tetapi Bu Yuli tidak kehilangan desain Allah melalui didikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bu Yuli. Sekarang ini luar biasa. Bu Yuli berkomitmen untuk mengambil sebuah pelayanan, saudara. Ibu Yuli melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Dia bisa memaknai bagaimana melayani anak-anak ini, karena dia juga melayani anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Saudara, Ibu Yuli dididik oleh Tuhan. Ibu Yuli melalui, dibentuk oleh Tuhan. Dan Ibu Yuli berbuah bagi Tuhan. Saudara, saya kira kisah ini bukan dimonopoli orang per orang saja. Juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pak Andreas, apa maksudnya? Apakah ini berarti saya sebagai anak Tuhan tidak boleh mengalami kesedihan, Pak? Apakah ini berarti saya sebagai anak Tuhan tidak boleh berduka, Pak? Saya mengalami musibah, kondisi yang gak ideal, buru-buru cepat aja lihat rencana Tuhan, mulai melangkah lagi. Saudara, saya tidak bermaksud demikian. Ketika ada kondisi-kondisi yang tidak ideal yang kita alami, saudara, lalui itu, jalani itu. Misalkan saudara ada anak muda diputus pacarnya sepihak, saudara. Sedih-sedih aja. Saudara, ada di antara saudara mungkin mengalami keguguran di usia kandungan yang masih kecil. Saudara nangis aja, saudara. Nah, mungkin ada di antara saudara pekerjaan tidak menjadi mudah. Lagi berjuang usaha, saudara, usaha kita diterpa masalah, saudara. Mengalami musibah. Ada di antara kita yang mungkin juga ditikam oleh orang yang sudah kita anggap dekat. Tetapi ngomong di belakang dan membuat kita kemudian mengalami kekecewaan. Saudara, ungkapkan, gak apa-apa. Tetapi jangan berhenti di sana, saudara. Karena Allah itu akan terus berproses membawa kita mengalami kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oleh sebab itu saya akan mengajak setiap kita untuk melihat ada 6 stages of grief, saudara. 6 tahap yang bisa kita lalui ketika kita menghadapi masa duka atau masa tidak ideal dalam kehidupan kita yang di-sharingkan oleh Rick dan Kay Warren.
Pasangan suami istri hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang anaknya Matthew Warren, saudara, mati karena suicide. Saudara, 6 langkah itu seperti apa? Yang pertama, saudara, Rick Warren katakan, kita menghadapi duka lalui tahapan-tahapan itu. Yang pertama, mengalami shock, saudara. Dan ini sesuatu yang wajar, bukankah pergumulan sesuatu yang gak ideal itu dalam hidup kita gak janjian dulu, saudara. Gak ketuk-ketuk pintu dulu, Andreas, aku mau datang ya, siap-siap ya. Enggak, saudara. Dan ketika itu datang kita ngalami shock. Dan waktu shock itu, saudara, kita ada penyesalan. Dan kita biasanya mengatakan, andai saja gak kayak gini. Andai saja ya aku melangkah cepat. Andai saja aku gak ngambil jalan itu, tapi jalan ini, saudara. Andai saja ada penyesalan karena kita kaget, saudara, dengan pergumulan yang kita hadapi. Wajar. Tahap yang kedua, apa itu, saudara? Yaitu sorrow. Artinya duka. Alami masa duka itu. Ada satu pengakuan dengan kondisi perasaan kita, saudara. I'm not okay. And it is okay not to be okay, saudara. Gak apa-apa, gak baik itu kondisinya, gak apa-apa. Kita ungkapkan kekecewaan kita. Aku marah loh. Aku kecewa loh. Aku sedih. Aku lagi berduka sekarang ini. Ungkapkan, saudara. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kita menjalani masa yang disebut masa struggle. Saudara, ini adalah masa di mana kita kemudian memunculkan pertanyaan. Kadang-kadang di awal pergumulan muncul itu kita gak keburu tanya, saudara. Karena kagetnya itu. Tapi setelah berjalan, kita mengalami kesedihan, kita mulai masuk ke dalam, semakin ke dalam, kita mau mulai mempertanyakan, mengapa? Mengapa sekarang? Mengapa harus saya? Mengapa harus keluarga saya? Mengapa harus gereja ini? Kenapa kok enggak mereka? Kita bertanya dan bertanya. Saudara, apakah kita menemukan jawabannya? Misteri. Dan kita masuk ke dalam tahap berikutnya yang bernama surrender. Artinya, saudara, ada keputusan di mana kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan meskipun kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan masa ini masa krusial karena gagal melaluinya kita bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Tetapi Roh Kudus biasanya beranugerah membuat kita, aku tetap mau Tuhan. Aku tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang gak kita ngerti, saudara, apa yang sebenarnya terjadi. Tahap selanjutnya, saudara, tidak hanya surrender, langsung kita masuk ke proses sanctification di mana kita menangis, kita meratap di hadapan Tuhan, kita berseru di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu pada masa-masa ini kehadiran saudara-saudara seiman sangat dibutuhkan. Soalnya engkau hadir, gak perlu ngotbai, saudara, gak perlu kasih nasihat yang macam-macam. Engkau duduk bersama dengan mereka, menangis, meratap, berseru bersama dengan Tuhan, dengan mereka, saudara. Dan orang-orang yang mengalami kondisi yang gak ideal itu mengalami proses sanctification ini, dimurnikan. Sampai, saudara, ada turning point yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan orang-orang ini. Sampai mereka berkata, aku mau melayani Tuhan dengan apa yang pernah aku alami. Service, saudara. Segala sesuatu terjadi itu bukan secara kebetulan. Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Kita dibentuk serupa Kristus dan melalui kehidupan kita, orang-orang yang punya pergumulan yang sama, memiliki keteladanan dan mereka berkata, aku lihat Yesus melalui kehidupanmu karena engkau pernah mengalaminya dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, indah bukan? Saudara, bisa enggak setelah masuk tahap servis ini terus kita naik ke atas-atasnya, saudara? Bisa. Tapi setidaknya kita menyadari bahwa Tuhan izinkan didikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk meninggalkan kita, saudara. Tetapi Tuhan punya good plan, rencana yang indah. Pak Andreas, berapa lama setiap tahapan itu berlaku waktunya? Saudara, mohon maaf, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Tetapi Tuhan akan menuntun setiap tahapan demi tahapan. Sehingga kita mencapai pada titik desain sesuai dengan yang Allah tetapkan, yaitu pribadi yang penuh dengan didikan Allah dan diberi kapasitas untuk menjadi berbuah. Yang percaya katakan amin. Amin. Maka jangan lewatkan didikan Tuhan. Ketika saudara dididik gak enak, tetapi seenggak enak-enaknya saudara akan berkata puji Tuhan
ketika saudara mengetahui apa maksud Tuhan dari didikan itu. Saudara, sekali lagi yuk ngomong ke kanan kirimu, bilang jangan lewatkan didikan Tuhan. Boleh saudara, jangan lewatkan didikan Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Jadi sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita kehidupannya semakin berbuah dan efektif memuliakan Allah, yaitu didikan Tuhan. Kita masuk yang kedua, saudara, apa yang menjadi sarana Allah untuk membawa kita hidupnya berbuah, gak lain dan gak bukan adalah melalui firman-Nya. Saudara katakan dengan saya, berbuah melalui firman-Nya. 2, 3, berbuah melalui firman-Nya. Amin, saudara. Firman Tuhan itu ditetapkan oleh Allah. Bukan sekedar menjadi informasi di dalam pikiran kita. Tetapi perkataan Allah yang menghidupkan, yang menyegarkan, yang membawa kita hidupnya itu semakin mengalami pemurnian dan efektif memuliakan Tuhan. Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk membaca Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat konteks sebelumnya, saudara, kita sudah belajar bukan bahwa carang-carang yang satu dengan pokok anggur itu akan dibersihkan. Nah, tetapi kamu itu sebelumnya sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, firman itu, saudara, adalah sarana yang juga bisa Tuhan pakai untuk membawa hidup kita itu berbuah untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita lihat, saudara, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ini mengkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Paulus di surat 2 Timotius mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah. Carang-carang, ranting-ranting yang oleh anugerah Tuhan dihisapkan menjadi umat Tuhan, itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, ada catatan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa firman itu sanggup untuk membersihkan kehidupan umat percaya. Catatan apa itu? Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, yuk kita baca kutipan dari perkataan Tuhan Yesus ini sangat singkat, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Artinya sebuah ajakan, saudara. Dibutuhkan respon. Sebab Tuhan Yesus katakan tinggallah, ajakan. Di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku artinya kita masuk pada sebuah keputusan untuk berelasi, bersekutu dekat dengan firman Tuhan. Dan aku di dalam kamu artinya firman itu menguasai hidup kita, membawa kita hidup dalam ketaatan. Saudara, kalau kita lihat bagian ini maka kita akan menemukan sense yang berbeda, saudara. Antara tinggal di dalam dia di dalam kita dengan carang anggur atau ranting anggur yang melekat pada pokok anggur itu. Saudara, secara cepat saya akan membawa kita untuk sama-sama belajar apa perbedaannya. Saudara, perhatikan tabel ini. Menjadi carang, menjadi ranting, punya sense yang berbeda dengan tinggallah di dalam aku yang merupakan ajakan. Nah, saudara, yang satu dikatakan Bapak itu pengusahanya. Artinya dia yang memiliki otoritas penuh atas pokok anggur, atas ranting-ranting, atas carang-carang itu. Dan keputusan untuk carang-carang itu melekat pada pokok anggur, tidak ada sense carang atau ranting itu yang memutuskan. Artinya apa, saudara? Di sini tidak ada andil manusia yang disebut dengan justification, pembenaran. Oleh anugerah Tuhan, ada mereka yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga mereka dihisapkan menjadi satu dengan Kristus dan menjadi carang-carang, menjadi ranting-ranting itu. Menjadi umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan itu di dalam kedaulatan Bapa, Sang Pengusaha. Tetapi ketika dikatakan tinggallah di dalam aku, ini ada nuansa ajakan. Dibutuhkan respon dari orang yang mendengarnya. Dan ada kolaborasi, saudara, antara Roh Kudus, Allah yang bekerja, yang menyatakan firman-Nya sebagai tuntunan, dengan orang-orang yang kepada mereka ditawarkan. Tinggallah.
Maka ini yang disebut dengan proses sanctification. Yang akan membawa kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita pada akhirnya saudara mengalami hidup yang berbuah. Maka saudara perkataan tinggallah di dalam aku. Inilah keputusan untuk kita mau berinteraksi, berrelasi dengan firman Tuhan. Tetapi firmanku diam di dalam kamu. Artinya kita mengizinkan firman itu menguasai hidup kita. Menuntun kita. Sehingga kita bisa berbuah bagi Allah. Saudara, kita hidup di zaman teknologi yang cukup tinggi. Dan rasanya gak asing buat kita dengan istilah AI. Artificial Intelligence. Betul ya saudara? Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada sesuatu yang menarik karena saya melihat satu postingan. Seseorang yang menggunakan isu AI itu, saudara, menjadi sebuah dialog yang sangat menarik. Dialog apa? Karena orang ini, karena AI lagi booming, terus dia membuat sebuah skenario tanya pada ChatGPT, saudara. Sering ya kita tanya ChatGPT, terus tanya apa, saudara? Nah orang ini saudara menanyakan pertanyaan sesuatu yang menarik. Dia tanya, hai ChatGPT, kalau kamu adalah iblis, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk membuat orang percaya jauh dari Tuhan? Barangkali saudara pernah melihat postingan ini saudara. Lalu muncullah ini. Saudara mau lihat bersama-sama dengan saya. Jika saya adalah iblis, saya ingin menjauhkan orang dari Tuhan sejauh mungkin tanpa mereka sadari. Saya tak akan melakukan dengan cara yang frontal. Perubahan fokus yang kecil saja, yang nampak nggak berbahaya. Namun seiring waktu akan tercipta jarak yang besar. Saya akan mulai dengan merusak gereja mainstream, mengubahnya menjadi alat kontrol, kemunafikan dan perpecahan. Saya akan membuat orang terobsesi dengan ambisi dan keinginan mereka. Saya tidak akan menyuruh meninggalkan kepercayaan mereka, tetapi akan membuat mereka terlalu sibuk. Sesibuk apa? Sesibuk ini, saudara. Sibuk dengan berbagai aktivitas. Scrolling media sosial terus-terusan. Entertainment, gak ada hentinya. Konsumtif dengan aktif sampai keheningan, terasa tidak nyaman. Refleksi hilang kelindas kesibukan. Saudara, ada yang relate dengan ini, saudara? Apakah berhenti sampai di sini? Masih lanjut. Saya akan menjadikan kepuasan sesaat sebagai tujuan utama dan dosa terasa seperti ekspresi diri. Saya akan membuat ibadah hanya rutinitas dan seperti beban. Tindakan ibadah tampak monoton dan ketinggalan zaman. Yang paling penting, saya akan pastikan mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Karena trik terbaiknya bukan membuat mereka menolak Tuhan, namun untuk membuat mereka melupakannya atau tidak menyadari kehadirannya. Nah saudara, barangkali ini memang sungguhan juga strategi ini sudah dipakai. Tapi kalau ada di antara kita yang merasa relate dengan strategi ini, maka saudara ini warning buat saya dan saudara. Bisa jadi memang demikian adanya. Kita dibawa bergeser sedikit, tetapi tanpa kerasa kita sudah ngomong, ya sudah jauh. Maka saudara saya mengajak kita untuk melihat gambar ini, saudara, gambar yang sederhana. Kita umpamakan garis merah ini adalah firman Tuhan. Dan garis biru adalah kehidupan kita. Saudara tahu kita dibuat bergeser sedikit saja, saudara, sekian mili. Tetapi kalau kita tidak segera tersadar, kalau kita tidak segera terbangun, kalau kita tidak segera kembali pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita jalan terus, maka saudara jaraknya akan membuat kita semakin jauh, dan semakin jauh di hadapan Tuhan. So diawali oleh penyimpangan yang dianggap kecil akan menjadi penyimpangan besar di kemudian hari. Yang membuat kita semakin tidak peka lagi pada tuntunan Tuhan. Yang membuat kita sangat sensitif. Yang membuat kita semakin gampang tersinggung. Yang membuat kita tidak lagi mempedulikan standar kekudusan. Yang membuat kita hatinya semakin keras. Karena kita sudah jauh dari Tuhan, saudara. Tentu bukan ini yang kita rindukan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita hidup di dalam firman-Nya. Maka ayo saudara, kalau ada di antara kita yang mulai tersadar, oh ya Pak, saya memang jauh dari Tuhan.
Refleksi saat teduh itu sesuatu yang gak kelihatan, saudara. Dan di tengah-tengah kesibukan yang ada, maka kita lebih mudah ngomong meninggalkan saat teduh daripada meninggalkan jadwal pelayanan. Saat teduh berdiam sendirian, gak ada orang yang melihat. Kalau pelayanan kita tinggalkan, apa kata orang? Tetapi tahukah saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Betul, dia mengaruniakan kehidupan kekal, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama Yesus mati di atas kayu salib adalah memulihkan relasi, saudara. Hidup kekal adalah implikasi. Memulihkan relasi manusia yang berdosa dengan Allah yang kekal. Nah, itu tujuan utama Yesus mati. Setelah relasi itu terbangun, dengan mudahnya kita meninggalkan panggilan Tuhan untuk berelasi dengan firman-Nya. Saudara, kalau perlu ambil catatan. Pakai buku ini, saudara, bikin jurnal. Catat apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Saudara tahu Perancis, Swedia, dan negara-negara maju pendidikannya, saudara. Mereka itu kembali lagi ke buku, saudara. Mereka minta muridnya untuk catat, tulis. Karena mereka tahu ada proses internalisasi dari semuanya itu. Dan saudara, saya juga melihat beberapa orang sharing. Dari mana? Dari podcast, saudara. Dari IG. Saudara, saya nggak anti dengan itu semua. Saya pun kadang-kadang juga mendapatkan berkat dari itu. Tapi ini loh, saudara. Medsos, podcast, IG, itu Allah bicara kepada mereka, terus disampaikan ke kita. Sedangkan yang Tuhan rindukan adalah Allah ngobrol langsung, saudara, dengan kita. Saudara, mari berketetapan hati. Pulang dari tempat ini, aku mau bangun saat teduhku kembali, aku mau bangun kehidupan persekutuanku dengan firman. Amin. Amin. Saudara, tinggallah di dalam aku. Kita memutuskan mau bersekutu dengan firman, itu satu hal. Tetapi biarlah firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya firman Tuhan itu menguasai hidup kita, mendrive kita. Hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, itu hal yang lain. Kadang-kadang gak mudah, saudara, untuk kemudian kita melakukan firman. Oleh sebab itu kita akan masuk pada ayat penutup yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari kita baca ayat firman Tuhan ini 2-3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Amin, saudara. Paling enak dengar ayat ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan ada orang-orang Kristen yang menggunakan ayat ini, saudara, untuk mengklaim. Minta apa saja. Apa saja itu artinya apa? Apa saja. Minta saja. Janji firman Tuhan, Tuhan akan menjawab, menepati. Saudara, benarkah demikian? Saudara, kalau ayat firman Tuhan ini hanya berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, saya aminkan, saudara. Tapi firman Tuhan ini dibingkai dengan satu kalimat, apa itu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya permintaan yang settingnya adalah berkaitan dengan interaksi kita sama firman Tuhan, saudara. Yang sudah kita pelajari bersama barusan. Maka ayat ini lebih benar jikalau dimaknai doa, bukan sekedar doa, saudara. Doa yang bukan didasarkan pada nafsu atau keinginan kita, tetapi apa yang bersesuaian dengan firman Tuhan, dengan tujuan, yaitu supaya hidup kita berbuah dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Contoh doanya seperti apa sih? Contoh doanya seperti ini loh, saudara. Misalkan saudara berinteraksi, berelasi dengan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan mengingatkan saudara, ampuni. Sama seperti Bapa di sorga mengampuni, ampuni. Aduh Pak, sulit. Kalau orang yang bersalah kepada saya, tukang parkir gitu. Misalkan tukang parkir bentak saya bisa lupa Pak. Saya nggak kenal tukang parkir itu. Tapi ini orang yang dekat dengan saya Pak. Artinya saya punya ekspektasi untuk dia itu mengasihi saya, menerima saya, mendukung saya. Tapi justru saya tidak mendapatkan itu. Pasangan, orang tua, hamba Tuhan, sulit Pak.
Nah saudara, ini loh firman Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan itu, berdoalah. Apapun yang kamu minta, kamu akan mendapatkan dalam konteks ini, saudara. Waktu firman Tuhan berkata, ampunilah Tuhan, aku gak bisa, susah. Berdoa minta sama Tuhan. Diberi kekuatan untuk melakukan tindakan forgiveness, pengampunan. Dan saya meyakini Tuhan akan mengaruniakan pertolongan. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, kita sangat struggle dengan pornografi. Sekian tahun kita berjuang untuk bebas. Lalu kita saat teduh Tuhan ngomong, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kita hopeless dengan diri kita. Aku sudah berusaha jatuh lagi. Saudara, berdoa. Dalam konteks inilah, ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, firman Allah menuntun, firman Tuhan menopang, firman Tuhan akan menolong kita efektif untuk berbuat dan memberikan kesaksian. Supaya orang kenal Tuhan melalui hidup kita. Kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Saudara, ketika kita lama meninggalkan pelayanan, karena kita kecewa dengan situasi pelayanan yang tidak sehat, maka dari khotbah kita dengar, ayo layani. Sama seperti Yesus datang ke dunia melayani, engkau dipanggil untuk melayani. So kita ngomong susah Tuhan. Lingkungan pelayanan tentu gak kondusif. Bahkan aku memutuskan untuk pengen pergi dari gereja ini. Saudara, berdoalah sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan jaminan. Kalau engkau mengikuti firman-Ku, aku akan menjawabnya. Saudara, apa kata firman Tuhan, tuntunan firman dalam kehidupan saudara? Yang di bawah, yang di atas, yang mengikuti secara online. Apa tuntunan Tuhan dan kau bergumul untuk mewujudkannya? Berdoa, Tuhan aku minta. Mampukan aku. Saudara, mari kita berefleksi melihat kehidupan kita. Apakah kehidupan saudara saat ini adalah kehidupan yang berbuah? Dan ada afirmasi dari orang-orang yang mengatakan kehidupanmu telah menjadi berkat, aku melihat Yesus melalui engkau. Maka ketahuilah saudara, kita ngambil keputusan tapi bukan karena kuat dan gagah kita. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan ada roh penolong yang menolongmu, engkau tidak dibiarkan yatim piatu. Dalam konteks perjalanan kita untuk berbuah. Ada karya Tuhan yang menolong kita untuk berbuah, tetapi adakah di antara kita yang struggle? Dan sembari kita merenungkan firman, kita menjerit di dalam hati kita, saya orangnya Pak. Saya yang perlu berbuah di area ini. Saya struggle untuk mengendalikan emosi saya sampai anak-anak saya takut dan gak terbuka dengan saya. Di area ini saya perlu berbuah Pak dalam kekudusan. Dalam area ini Pak saya perlu berbuah dalam hal mengampuni. Saudara, maukah saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Engkau mendidik aku, sertai aku, dan firman-Mu menuntun aku untuk berbuah. Di area-area yang Tuhan kehendaki untuk kita berbuah. Saudara, sekali lagi, kita masuk Minggu Palem. Ketika orang-orang pada waktu itu berseru-seru Hosana, Hosana dengan melambaikan daun palem. Bolehkah saudara, di minggu menjelang memasuki Paskah kita berseru, Tuhan tolong aku, tolong aku, tolong aku. Maukah saudara? Maukah saudara? Amin. Mari kita berdoa. Saudara, saya memberikan kesempatan untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. 2-3 menit ini saja saudara. Saya mau sampaikan. Dia adalah Allah yang maha tahu, yang mengerti isi hatimu. Kalau ada di antara engkau yang berkata, Tuhan, itu aku. Dalam keheningan, biarlah seruan dan teriakan hatimu didengar oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyentuh engkau secara pribadi. Tuhan, kiranya engkau menolong setiap umat-Mu
Setiap pribadi yang berkata di dalam hatinya, Tuhan, sungguh aku perlu Engkau setiap waktu. Bahkan ada di antara saudara yang mungkin saat ini merasa gagal untuk menghasilkan buah di tengah keluarga ataupun pelayanan. Saudara, engkau tetaplah pribadi yang berharga. Tuhan tidak membuangmu. Melalui firman ini, menurut saya tidak terjadi secara kebetulan. Kiranya Roh yang Kudus itu boleh menuntun engkau dan menuntun setiap kita untuk menjalani proses didikan Tuhan dan bersekutu dengan firman-Nya supaya hidup kita ditransformasi, diubahkan dan berbuah untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan meneguhkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang mau melakukan firman Tuhan sama-sama katakan.